Hari ini kita mau belajar mengenai akhir dari tema di bulan Juli. Ya, tentang bagaimana menghidupkan iman yang kekal. Dan topik akhir Sabat ini adalah membicarakan masalah sebuah perlombaan, sebuah perjuangan, sebuah perjalanan, ya. Dan bagaimana kita harus menyelesaikannya sampai akhir menjadi seorang pemenang. Kalau boleh dibicarakan semua firman Tuhan yang pernah kita dengar dari Sabat ke Sabat, firman hari ini sebetulnya adalah firman yang terlengkap. Ini adalah blueprint dari mapping atau pemetaan sebetulnya apa tujuan saya dan saudara lahir ke bumi ini ya. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Apakah untuk meraih kesuksesan, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, membangun rumah tangga, dan mati selesai? Jadi hari ini kita mau mempelajari apa yang sebenarnya saya dan saudara sedang alami di dalam kehidupan kita. Yang dikatakan adalah sebuah perlombaan. Jadi kalau kita bicara sebuah perlombaan, itu pasti harus ada tujuan kan. Gimana kita lomba lari, terserah mau lari kemana aja. Wah bingung juga nanti ya kan, bagaimana mengontrolnya kalau kemana. Jadi sebetulnya ada tujuannya. Cuma sayangnya kita juga ada sekelompok orang, mungkin sebagian besar tidak mengerti bahwa kita sedang dalam sebuah perlombaan. Hidup ini adalah sebuah perjuangan dan memiliki hanya satu tujuan. Tapi ada sekelompok yang tidak mengerti. Sehingga dia pikir ya sudah hidup ini tujuannya adalah meraih karir sukses, ketenaran, kehormatan, kekayaan sebesar-besarnya. Selesai. Mungkin ada yang sudah mencapai titik itu. Lebih dari saudara. Tapi kalau kita boleh wawancara orang tersebut, pasti satu kalimat yang sama dia katakan, saya tidak menemukan kebahagiaan. Saya merasa hampa. Tadinya sebelum mencapai titik itu saya merasa itulah segalanya tujuan dalam hidup. Sehingga memberikan sebuah kepuasan. Ternyata tidak demikian. Jadi banyak kelompok orang yang bingung. Sedang mencari-cari tujuan. Tapi ada sekelompok kita anak-anak Tuhan yang sudah tahu tujuannya. Tetapi salah menjalaninya. Mungkin enggak? Mungkin. Sebetulnya di dalam perjuangan ini hanya ada satu bendera. Saudara tahu benderanya apa? Kristus. Benderanya Kristus. Amin. Saudara amin? Atau ada bendera lain? Tapi di dalam perjuangan ini banyak umat Tuhan bawa bendera lain. Jadi kalau kita bicara kontingen olimpiade, pernah lihat nggak olimpiade? Yang sebelum perlombaan tuh ada pembukaannya. Jadi biasanya para kontingen dari negara-negara itu bawa benderanya. Negara Indonesia, ya kan? Negara Jerman, negara macam-macam. Tapi kita umat Tuhan harus bawa bendera apa? Bendera Kristus. Kita akan pelajari bahwa kunci kepentingan bahwa kita bisa menang sampai akhir adalah kita mengosongkan diri. Mengosongkan diri dari segala yang namanya label. Jadi mana bisa di dalam perlombaan itu kalau saudara saksikan gini, wah ada bendera orang Tionghoa. Wah saya pemimpinnya orang Tionghoa. Jadi yang ngikut orang Tionghoa aja, kalau orang Batak. Ya kan? Kalau orang Jepang, orang mana-mana ditendang-tendang. Apakah perjuangan kita dengan kelompok etnis? Tapi banyak yang tertipu seperti itu. Termasuk kelompok agama. Ya. Jadi kita mesti pelajari bahwa the race fokusnya hanya satu. Kristus. Tidak ada lain. Justru fokus ke yang lain itu membuat kita keluar dari race yang sesungguhnya. Amin. Karena saya nggak fokus lagi kepada Tuhan Yesus, saya fokusnya kepada agama tertentu. Saya antipati dengan yang beda agama sama saya. Oh sorry, walaupun sama-sama Kristen kita sudah beda ya. Saya kesini, kamu kesana, udah sendiri-sendiri aja kita. Bukan itu yang Tuhan kehendaki di dalam race ini. Jadi kita harus sadari bahwa
Setiap manusia yang lahir ke dunia tidak punya pilihan. Lahir sudah di dalam race, di dalam perjuangan. Karena semua berdosa. Dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi ini juga yang perlu disadari kepada para orang tua. Anak-anak saya melahirkan cucu-cucu bagi saya. Sadari kita sedang melahirkan seorang anak yang masuk ke dalam perjuangan ini. Mau tidak mau. Sejak hari pertama dia keluar ke dunia dan menangis. Katanya ada orang bilang gini, dia menangis karena dia sebetulnya tidak mau masuk ke perjuangan ini. Kecuali ada yang lahirnya ketawa-ketawa. Ya kan? Makanya semuanya nangis. Tapi memang perjuangan ini tidak mudah. Setiap orang pasti harus mengikuti perjuangan ini. Ya, karena kenapa? Kita harus sadari bahwa kita hidup di bumi ini untuk satu tujuan. Yaitu tujuan yang kita sudah sama-sama tahu. Kehidupan kekal bersama Tuhan untuk selamanya. Itu tujuannya. Ya. Jadi karena akibat dosa, dunia ini jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau saya lupa katakan bahwa race perjuangan ini baru dimulai sejak Tuhan Yesus disalibkan. Tadinya umat-umat Tuhan yang setia pun walaupun mau race secapek apa, gak pernah akan sampai ke tujuan. Betul? Karena Tuhan Yesus membuka menjadi jalur jembatan. Sehingga akhirnya terbukalah jalur untuk kita tuju supaya kita kembali bertemu bersatu bersama Tuhan pencipta kita. Amin. Ya. Race ini seumur hidup dan kematian adalah akhirnya. Ya. Jadi kematian itu akhir itu apakah kita mati atau Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Race itu selesai. Nah, tinggal masalahnya waktu race itu selesai di dalam hidup masing-masing manusia. Apakah statusnya dia menang atau statusnya kalah, KO? Atau statusnya lagi bimbang, atau statusnya sudah kelelahan, menyerah. Pokoknya banyak berbagai status. Sehingga orang mati, dia tidak menang di dalam race. Pada waktu saya aktif di dalam gereja dulu, saya suka melakukan perlawatan. Dan setiap kali saya melawat, kebanyakan orang sudah tua. Tapi kalaupun ada orang muda yang kelihatannya sudah kritis dan akan meninggal, satu yang saya pastikan, saya akan datang mendekati dia secara pribadi. Ya, tahu apa yang saya mau pastikan? Yang saya mau pastikan, apakah dia masih percaya sekalipun dia akan mati, dia akan bangkit lagi pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Itu saudara yang saya mau pastikan. Dan kalau jawaban dia bilang, iya, saya berdoa dan saya tenang. Karena itu yang penting saudara. Itu yang menandakan status akhir dari kehidupan seseorang. Apakah dia akan menjadi pemenang atau dia kalah. Jadi firman Tuhan mengatakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kenapa? Kalau di ayat 8 dikatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Saudara perhatikan? Akhir segala sesuatu lebih baik. Saudara, kita nonton film. Walaupun awalnya baik, kalau akhirnya jelek, mengecewakan enggak? Kalau kita nonton pertandingan tinju, siapa pemenangnya? Di awal atau di akhir? Di akhir. Jadi dikatakan ya, lebih baik mengalami kegagalan 1000 kali, tetapi tetap bangkit. Jadi kalau kita jadi petinju, nggak masalah, dipukul jatuh, tapi bangun lagi. Pukul jatuh, bangun lagi. Lawannya juga jadi takut. Ini lawannya manusia atau apa ini? Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Daripada nggak pernah jatuh sekali, teng jatuh. Nggak bangun-bangun. Betul? Jadi sebagai anak Tuhan, kalau kita pun mengalami banyak kegagalan, jangan putus asa.
selama masih ada nafas di dalam diri kita, ada kesempatan. Kita boleh bangkit. Karena bagi Tuhan, apa yang penting? Akhir. Kalau Tuhan gak mementingkan akhir, tidak ada satupun yang tertera namanya di Ibrani 11. Tuhan puji Musa, puji Daud. Aduh, kalau kita lihat lagi ingat Daud, kita bukan membanding-bandingkan diri. Siapa yang pernah bunuh pegawainya atau temannya karena mau rebut istrinya? Ada. Coba berdiri. Nggak ada. Sejahat Daud, selicik Daud. Tapi Tuhan puji. Daud juga memiliki iman. Kenapa? Karena Tuhan melihat akhir dari segala sesuatu. Jadi saya suka bilang gini, percuma saudara lahir jadi anak Kristen. Wah, lahirnya dari seorang pendeta loh. Ya gitu kan ya, anak Kristen ya, tapi matinya murtad. Betul kan? Ya, di pertengahan hidupnya menikah dengan tidak seiman, lalu meninggalkan itu iman, dijual. Seperti siapa? Siapa itu? Yang badannya penuh bulu itu jual, dia punya hak kesulungan? Siapa? Esau, betul. Ini uji aja. Pinter menurut saya. Semua yang setani, pengetahuan Alkitabnya bagus. Jadi gak percuma, jadi saya gak usah terlalu bicara banyak, kan begitu. Iya, jadi banyak orang yang mungkin lahirnya awalnya cemerlang banget. Lahir jadi anak pendeta. Saya lahir jadi dari orang kafir. Coba bayangkan, saya gak mengenal Tuhan dari awal. Tapi saya bilang lebih bagus saya loh. Kalau akhirnya saya mati di dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, ini jadi pelajaran. Kita jangan sombong karena mentang-mentang sudah jadi orang Kristen, belum berakhir. Atau kita pun jangan putus asa kalau kita mengalami kegagalan. Masih ada kesempatan. Ya. Jadi saudara perhatikan, yang paling penting adalah selalu akhir hidup. Makanya Tuhan bilang lebih bagus pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena kalau ke rumah pesta itu baru awal. Dia baru awal mesra-mesra. Hi darling, I love you. Nanti juga besok-besok sebulan 3 bulan udah mungkin sampai pukul-pukulan atau cerai. Kan begitu. Tapi di rumah duka itu memang sudah akhir. Akhir kehidupan manusia berakhir di situ. Jadi jangan juga ada tipuan. Oh enggak, kematian bukan akhir. Nanti Anda hidup lebih hebat. Kayak kepercayaan Yunani, tanpa tubuh, tanpa seperti penjara ini tubuh kita ini. Kita nanti hidup gentayangan lebih canggih loh. Bisa kesini kesana begitu. Itu tipu muslihat. Ya, Alkitab sudah jelaskan bahwa tidak ada kehidupan setelah kita mati. Kecuali saudara dibangkitkan oleh kuasa Kristus. Jadi jangan mendoakan orang mati. Jangan saudara berpikir, saya berpikir, udahlah hidup saya semau gue aja. Nanti saya pesan sama Beren. Beren, ingat ya, kamu doain papa masuk surga tiap Senin. Brandon tiap Selasa. Ya kan? Brian tiap Rebu. Mandy tiap Kamis. Masih ada Jumat, Sabtu, Minggu ya? Wah, mesti bikin anak lagi nih. Gitu kan akhirnya supaya setiap hari ada anak yang doakan. Itu tipu muslihat saudara. Lakukan semua selama masih hidup. Saya bersaksi sedikit boleh ya. Papa saya kan dari Buddha. Dan Buddha campuran biasanya tuh punya kebiasaan mendoakan leluhur. Betul? Pada hari tertentu cengpeng gitu ada meja-meja arwah leluhur. Dan biasanya disajikanlah makanan semua kesukaan. Lalu kita harus sembahyang, harus doa. Sejak saya Kristen saya menolak. Saya tidak mau lagi. Karena saya sudah percaya, saya tidak mau berkompromi. Oh nekat juga ya. Papa saya kecewa banget. Sini. Dipanggil. Saya duduk di meja berdua. Kamu kok sudah sekolah jadi Kristen malah jadi kurang ngajar. Nggak hormat sama orang tua. Betul? Lalu ini jawaban saya. Supaya saudara boleh pakai jawaban saya. Dan papa saya bukan orang bodoh. Guru dari umur 17 tahun. Tapi dia bisa terima jawaban saya. Tahu apa jawaban saya? Saya bilang, Papa, di dalam iman saya sebagai anak Tuhan, orang Kristen ada 10 hukum sebagai penuntun. Dibagi 2. Satu hubungan kita kepada Tuhan pencipta dan yang kedua kepada sesama manusia. Papa tahu hukum pertama
sama untuk yang mengatur kepada sesama manusia, orang tua di Tuhan posisikan nomor 1 yang harus paling dihormati. Wah, berarti papa saya udah setengah adem. Wah, kalau gitu iman kamu benar juga ya. Orang tua nomor 1 di antara manusia yang kita harus hormati. Lalu dia bertanya, kalau begitu kenapa kamu gak mau hormati? Nanti kalau papa mama mati gimana juga? Kamu juga gak hormati. Lalu saya jawab yang kedua, Papa, Tuhan ajarkan hormati selagi hidup orang tuanya. Karena setelah mati, Papa gak denger lagi. Papa gak ngeliat lagi. Jadi kalau saya mau bawa makanan yang enak, kesukaan Papa dan segala macam, saya lakukan selagi Papa hidup. Kalau sudah mati sia-sia. Oh benar juga ya. Tapi kalau udah mati kamu gak hormat lagi dong. Oh tetap hormat tapi beda cara. Bagaimana caranya? Saya hidup tidak mempermalukan nama baik Papa. Sehingga semua orang yang mengenal saya puji. Tuh lihat tuh anak siapa tuh. Wah, udah sejak itu Papa saya selesai. Diam. Udah setuju dan mendukung iman saya. Jadi saudara, itu yang saudara harus mengerti. Dan banyak orang yang tidak mengerti. Jadi itu yang kita pelajari, bahwa di dalam perjuangan race kita ini, kematian adalah akhir segala sesuatu. Jangan berpikir ada kesempatan kedua kali. Ya, saya nggak mau masuk surga atau di dunia baru kalau banyak perampok, banyak pemerkosa, penjudi, pembunuh, didoakan rame-rame masuk dia, bang, langsung saya lari. Betul nggak? Nggak mungkin, tidak ada. Bahkan semakin hari saya semakin mengerti. Saya bukan menghakimi, tapi saya bisa memastikan orang-orang yang bisa tiba hidup kekal hanya orang-orang yang sudah memiliki kasih kepada Tuhan, nomor 1, sampai nggak berkhianat lagi. Karena kalau nggak kasih benar sama Tuhan, masih dikit-dikit ada kasih harta, bahaya. Kasih full hanya kepada Tuhan. Mati sekalipun nggak apa-apa, yang penting Tuhan. Yang kedua, kasih kepada sesama. Kalau belum mengasihi sesama, di sini maaf ya, masih beda-bedakan ras, masih beda-bedakan agama apa loh? Masih beda-bedakan lagi, pendidikannya apa? Mobilnya apa? Hah? Jabatan apa? Maaf ya, saya bukan menghakimi. Lebih bagus saudara nggak masuk surga. Karena saudara menderita. Kenapa? Orang yang pilih-pilih gitu menderita. Dikira nggak menderita. Orang yang kaya dia pikir kekayaan. Dia masuk restoran dia lihat kiri kanan. Wah nggak sama kaya. Nggak mau keluar. Ya, orang yang begitu nggak bakalan bahagia. Karena di bumi aja kehidupan itu berbaur. Yang saling menerima itu yang bisa berbahagia. Jadi saudara, saya bukan sedang mengajarkan kita berkompromi, menjual iman kita. Tidak. Kita harus pegang teguh iman yang Tuhan ajarkan. Tetapi kita harus bertoleransi di dalam perjalanan perjuangan kita. Kita tidak berkompromi. Ada yang ngajak, wah Pak Purwa pelan-pelan aja santai, duduk dulu yuk, minum-minum dulu. Wah kalau minum air putih oke lah ya, kalau minum-minum bir, jangan kompromi, tolak. Tapi pengertian bertoleransi apa? Walaupun dia beda sama kita punya keyakinan, beda suku, beda pendapat segala macam, kita harus toleransi. Dan kita harus mau ajak mereka ikut dalam perjuangan ini. Bisa dimengerti? Amin. Jadi hati-hati kita banyak tertipu di dalam arti perjuangan ini. Nah, ciri-ciri perjuangan ini adalah bahwa saudara tidak bisa stop. Seperti pesawat terbang. Saya senang mengilustrasikan kalau mau punya iman, jadilah iman seperti pesawat terbang. Kalau bicara kekayaan, orang bilang gini, bagus punya iman seperti tukang parkir. Kenapa? Waktu dia datang mobil makin bagus yang parkir, dia nggak bertambah sombong, ya kan? Waktu mobilnya keluar-keluar, dia nggak nangis. Itulah hebatnya iman tukang parkir, nggak terikat sama harta, nggak sombong. Tapi ini iman kapal terbang penting di dalam perjuangan kita. Kalau kapal terbang sudah take off, nggak mungkin di tengah jalan dibilang, mohon maaf, karena kami ada kepentingan mohon turun, ya parasut sudah disediakan. Ada? Nggak ada. Pesawat semua itu nggak bakalan landing kalau nggak sampai di tujuan. Jadi kita harus begitu sikapnya. Di dalam perjuangan ini jangan landing dimanapun. Jangan berhenti saudara binasa. Harus jalan terus di dalam perjuangan kita. Apapun kondisi keadaannya. Cari orang-orang yang sejenis.
mereka pasti peduli memberikan bantuan. Nah ini kuncinya lagi. Jangan kita anak-anak Tuhan yang di dalam perjuangan egois banget. Kita bawa air minum kan. Oke lah, setengah botol. Sisa. Ada yang udah kehausan. Udah haus, udah mati. Biarin amat. Syukurin lah. Siapa tahu kenapa nggak bawa air gitu kan kita. Itu sikap yang nggak benar. Makanya kita perlu punya kepedulian. Berbagi. Saudara aminkan atau tidak? Kalau saudara masih egois, saudara sampai di pintu tapi dilarang masuk. Loh, kenapa kamu sendiri? Nggak bisa, kamu harus bawa yang lain. Kamu egois banget, nggak diterima. Ya. Jadi never stop, ingetin. Jadi kalau setiap lihat pesawat terbang, ingat iman saudara. Harus seperti pesawat terbang. Jangan berhenti. Ya, karena berhenti berarti mati. Kita harus terus sampai ke tujuan. Nah ini juga penting ya bicara race perjuangan kita ini. Ini nggak penting harus cepat nyampe. Siapa yang mau cepat mati? Ya kan kalau mau cepat nyampe berarti cepat mati. Kita malah nggak mau cepat nyampe. Jadi bukan faktor kecepatan. Setiap orang bisa sampainya berbeda kan? Tapi yang penting sampai. Semua orang bisa jadi winner. Ini yang penting lagi ciri khas. Jangan kita ada sikut-sikutan. Ya, Tuhan mau semua jadi pemenang. Nah, ini ada ayatnya 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Kenapa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu kehendak Tuhan loh. Ya, ini bahwa tidak hanya ada satu winner. Maka kita harus saling bahu-membahu. Karena Tuhan mau semua bisa jadi winner. Ya, ini ingat ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sekelompok etnis tertentu, sekelompok denominasi tertentu yang akan beroleh selamat. Enggak. Firman Tuhan menegaskan Tuhan adalah Tuhan segala bangsa. Ya. Pada waktu bangsa Yahudi dipilih, bukan karena bangsa Yahudi itu lebih ganteng, lebih pintar, lebih dari yang lain. Bukan. Tetapi karena semua manusia sudah meninggalkan Tuhan, Tuhan perlu teladan. Tuhan perlu percontohan. Sehingga dijadikanlah bangsa Yahudi karena gara-gara Abraham. Mau dijadikan sama Tuhan menjadi bangsa pilihan. Dalam kata pilihan adalah menjadi contoh, percontohan. Jadi di dalam perjalanan kita dalam race ini juga, Tuhan membutuhkan kita menjadi contoh. Supaya orang bisa melihat kita dan tahu jalan yang benar kemana. Karena membingungkan banget dalam perjalanan ini. Banyak kelompok, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang diam, ada yang begitu. Mabok saudara. Betul nggak sedang terjadi kekacauan? Karena banyak orang yang punya motivasi berbeda. Diputar-balikan firman Tuhan. Jadi beginilah, beginilah. Berapa banyak orang yang sekarang menjadikan, dibilang apa tuh? Rumah Tuhan itu seperti kasino. Seperti kasino. Pasang lebih banyak, dapatnya lebih banyak gak? Iya kan? Enggak begitu cara kerja Tuhan. Pokoknya banyaklah penyesatan. Jadi kita harus apa? Harus peduli. Ya. Kita harus mengosongkan diri. Kita harus mengasihi sesama kita. Ya, kita harus tidak menekankan perbedaan. Hanya ada satu jalan keselamatan, ya, yaitu melalui Kristus. Jadi ini kabar baik sebetulnya. Tuhan mau semua selamat kok. Nggak pilih-pilih. Jadi bangsa Yahudi itu mau dijadikan teladan tadi saya katakan. Cuma sudah gagal total. Amin. Gagal total. Jadi jangan sampai kita juga gagal total Tuhan pakai untuk sebagai apa? Teladan. Sebagai contoh. Sehingga orang lihat, ih kayaknya ini orang-orang bener nih. Wah, arahnya kayak bener, yuk kita ikut dia, kan gitu. Kita harus jadi contoh, jangan yang menyesatkan. Setiap orang memiliki jalur hidupnya atau race berbeda. Nah ini ya, sebetulnya seperti perjalanan bangsa Israel, Tuhan tuh gampang, cepat.
mengeluarkan mereka dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian. Cuma yang mempersulit siapa? Mereka sendiri. Mereka sendiri. Jadi Tuhan sebetulnya punya ibaratnya mark ya, poin-poin. Di mana kita sampai ke titik ini, nanti lanjut ke titik ini, akhirnya sampai kepada tujuan. Tapi seringkali kitanya tidak siap. Itu. Sehingga perjalanan ini menjadi, aduh kacau balau. Lagi dipimpin suruh jalan sini, mulai melirik dikit. Ini perjalanan banyak godaannya ya. Banyak godaannya, tahu kan? Ya, godaannya bisa harta, bisa tahta, bisa wanita. Ya kan? Lagi jalan nih, misalnya siapa nih? Bukan Pak Rudi, entar marah. Ya, misalnya apanya ada orang deh, Pak Joni, lagi jalan, lihat di kiri, ada wanita cantik lagi. Hai, ya kan? Udah deh, stop dulu deh, dipanggil-panggil, ayo lari. Nanti aja lah. Ya kan? Jadi banyak sekali distraction-nya. Makanya perjalanan ini ada yang mulus, ada yang kacau balau. Ya semuanya kita yang bikin. Jadi rusak seperti apa? Makanya dia bilang, kita itu seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Berarti tujuan misinya membuat sesuatu bejana yang indah, megah. Tapi kita yang menghancurkan. Akhirnya jadi pisin. Tahu nggak pisin kalau orang Chinese itu pisin tuh yang kecil itu. Mending pisin buat kecap asin agak gede. Tapi sekarang udah makin kecil ya. Untuk sambal ya. Aduh. Tapi masih berguna jadi pisin. Daripada cuma jadi tabur-taburan puing-puing. Betul kan? Ya. Jadi kita sudah belajar apa tuh? Test by the fire. Ya kan? Jadi Tuhan mau melatih kita sedemikian rupa supaya kita tetap tidak salah memilih arah. Seberapa sulit perjalanan kita semakin kuat dan semakin kuat saja. Ya. Jadi ini yang hati-hati. Kita kenapa saya suka katakan, ayo kita rajin berdoa setiap hari, jangan sombong. Parameter iman kita itu adalah seberapa kita rajin berdoa. Kalau kita nggak rajin berdoa, maaf ya, saya bilang Anda adalah orang yang sombong. Sombong. Kenapa sombong? Ya udah so tahu aja gitu. Dalam perjalanan yang ribet gini nggak tanya Tuhan gitu, nggak tanya petunjuk peta kemana ya? Gue jalan sendiri aja deh, gue tahu gitu. Ntar kalau udah mentok baru udah nanya-nanya. Mana nih Tuhan kenapa biarin saya? Begitu biasanya manusia. Ya, kalau lagi mau cari pasangan hidup nih para wanita, para gadis, berdoa. Dan jangan cari pasangan hidup yang berbeda arah. Kita mau ke utara, dia ke selatan. Tarik-tarikan. Kalau kalah udah kita yang ketarik. Betul kan? Makanya kenapa Tuhan bilang yang mesti seiman, sevisi, sepengharapan. Karena kita sedang dalam perjalanan, di dalam perjuangan. Harus satu hati. Biasanya salah satu yang melemahkan suatu perjuangan karena cekcok. Percaya nggak? Kalau satu bangsa, satu tim pasukan lagi perang terus berebut, berselisih. Enggak, yang benar kita serangnya dari utara. Enggak, dari selatan. Satu bilang, pakai panah. Enggak, pakai pedang. Wah, berantakan. Udah jadi tercerai-berai, hancur udah. Ya. Jadi ini hati-hati kita. Jadi kita harus rajin minta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah petunjuk. Supaya kita bisa mengerti di dalam perjalanan kita, perjuangan kita bisa tahu. Ini perangkap loh. Nah ini benar Tuhan sediakan. Ya kan? Tuhan juga menyediakan supaya kita dipulihkan. Makanya bicara hari Sabat, kita nggak bisa cuma race aja, kita juga butuh rest. Banyak orang yang nge-race mati-matian, akhirnya ujungnya sakit keras. Dia kumpulin harta begitu banyak, duitnya habis juga buat bayar pengobatan. Apa gunanya? Ya toh? Jadi kita mesti ngerti juga bicara hari Sabat itu adalah bahwa di dalam perjuangan kita perlu rest. Rest itu bukan arti kata secara fisik saja, supaya kita dibersihkan seperti darah kita yang udah kotor dibersihkan oleh ginjal, supaya kita segar lagi. Pikiran yang sudah salah, terkontaminasi, Tuhan luruskan lagi. Itu gunanya hari Sabat. Kita mendatangkan diri kepada Tuhan. Tapi kita kembali lagi punya pemikiran lain. Tuhan kan ada aja kapan setiap Senin. Udah pusing deh. Kalau mengatur orang yang sombong tuh susah. Makanya saya bilang ini, orang yang tinggi hati susah diatur. Percaya saya. Jadi kalau saya bilang, maaf Pak Chandra bisa duduk sini, Pak Chandra marah. Maaf, itu dia orang tinggi hati.
Tapi kalau dia bisa diatur sama pelayan, maaf Pak, boleh geser sedikit? Siapa kamu? Nah itu orang tinggi hati. Jadi memang orang tinggi hati susah diatur, itu cirinya. Tuhan aja pusing. Apalagi saya dan kita semua mengatur orang yang tinggi hati. Nggak bisa diatur, nggak bisa dinasehatkan. Makanya Tuhan paling benci dengan tinggi hati. Makanya Tuhan bilang tinggi hati adalah bukan awal kesuksesan. Ingat jangan keputer. Ya, oke. Lalu ada dua tokoh yang terlibat, Tuhan dan setan. Tetapi walaupun setan ada pengaruh, dia hanya coba bisa goda-goda. Tapi dia sudah tidak ada gigi. Jadi itu yang kita mesti pastikan. Kita tidak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau. Tapi ini setan betot-betot saya nih. Akhirnya dijejelin nih. Misalkan narkoba. Saya nyuntik. Itu setan yang tancepin, bukan saya. Itu bohong. Ya, kita melakukan semua dosa apapun dengan kesadaran penuh. Setan itu cuma bisa goda-goda. Dan sekarang setan bilang begini. Di meeting besar. Sukses. Kenapa? Semua sudah kesetanan. Iya. Udah kesetanan. Jadi gak perlu lagi digoda-godain. Setan boleh cuti. Ya kan pemimpin setan bilang, oke sekarang boleh cuti lah setahun 3 bulan. Kenapa? Karena manusia udah kesetanan semua. Tanpa setan juga udah kesetanan kita. Malah setan kalah. Mungkin setan masih punya pertimbangan. Kalau kita mau udah gawat. Setan sampai bilang, gila lu lebih gila dari setan. Ya kan? Coba bayangkan. Jadi manusia bukan hanya lebih gila dari binatang. Lebih gila dari setan. Coba bayangin. Setan aja percaya Tuhan punya kuasa dan gemetar. Kita boro-boro takut. Kita nggak gemetar. Kita menyepelekan. Betul nggak? Itu salah satu contoh. Jadi luar biasa. Ya, jadi Tuhan ingin, ingat setiap orang berhasil. Jadi itu udah satu positif buat kita. Motivasi. Setan ingin setiap orang gagal. Namun Tuhanlah yang selalu memegang kendali. Jadi ingat ya. God is in control. Itu yang kita bersyukur. Jadi tapi gimana? Tuhan punya kontrol. Tuhan hanya punya kontrol kepada mereka yang sukarela mau dikontrol olehnya. Jangan lupa, setiap manusia itu ada hak pilih. Jadi jangan nanti salahkan Tuhan. Kok katanya Tuhan kontrol? Kok Tuhan biarin sih saya jatuh cinta sama orang begini, saya menikah begini, kok dibiarin? Ini takdir saya ya. Aduh, akhirnya menuduh Tuhan, pilih kasih. Kayaknya Tuhan lebih sayang wanita itu, dia bahagia punya suami yang benar, setia, beriman seperti yang ini, pemabok sama banyak. Salahin Tuhan. Betul? Jadi Tuhan tuh pegang kendali asalkan kita mau menurut. Tapi kalau kita sudah tidak menurut, itu namanya sudah di luar kendali. Amin. Tuhan mengizinkan bahkan memakai masalah sebagai cara untuk membuat kita semakin kuat. Itu seperti yang sudah dihotbarkan oleh Brian, tested by the fire. Jadi Tuhan mengizinkan. Makanya di kitab Yakobus 1:17, segala sesuatu itu baik, walaupun di mata kita kayaknya tidak baik, membuat menyakitkan, kayaknya nggak mau orang seneng gitu ya, tapi itu baik bagi Tuhan, buat kita. Kayak kita anak-anak suruh makan sesuatu yang pahit, pare misalkan ya, mama kasih pare bukan pepaya gitu kan, padahal pare itu baik juga, gitu. Jadi kadang-kadang kita belum dewasa, kita memikir baik dan tidak sesuai dengan selera kita. Dan sebenarnya janji Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kesanggupan kita. Saya senang, saya baru mengerti ayat ini bahwa Tuhan mengendalikan, Tuhan tidak membiarkan, tapi Tuhan memanfaatkan. Di dalam ilmu bela diri, saudara tahu ada satu aliran namanya Tai Chi. Tai Chi itu lambangnya dengan air, kekuatan air. Air itu nggak pernah melawan. Jadi ilmu bela diri Tai Chi ini seninya adalah memanfaatkan tenaga lawan. Kalau saudara pukul, dia nggak langsung lagi keras lawan keras. Biasanya bela diri gitu, keras lawan keras, tinggal adu kuat aja siapa yang patah. Tapi kalau Tai Chi, dia justru pakai kelembutan, dia ikutin tenaganya disedot. Paham ya? Jadi Tuhan juga begitu, seperti Tai Chi memanfaatkan mungkin kesalahan kita atau tembakan dari setan untuk berbalik menjadi manfaat bagi kita semua. Nah, ini yang bagus. Banyak yang bisa kita temukan
Entah itu membuat Anda berhenti, selesai, putus asa, berhenti, atau berbalik arah, atau malah menambah beban dalam perjalanan. Ini satu pelajaran yang kita harus pelajari adalah kita tidak boleh terikat. Tuhan tidak salahkan saudara menjadi kaya. Jangan harta saudara menjadi pengikat saudara melanjutkan perjuangan ini. Paham ya? Jangan sampai berkat itu membuat kita jadi berpaling. Udahlah, enak aja stay di sini aja, comfortable. Udahlah, nggak usah pikirin surga, itu urusan nanti, yang penting senang sekarang. Bisa jadi saudara tetap berjalan, tapi jalannya berat. Coba saya jalan begini dengan saya jalan manggul beras 20 kilo. Lebih berat nggak? Bagaimana kaki saya diikat lagi? Sama apa gitu? Benda-benda. Jalan kita tuh kayak begini. Setengah mati kita. Kita mau surga tapi kita mau bawa harta semua. Kita terikat. Itu yang terjadi. Ini ada satu kisah bagus ya di Markus 10. Ayat 46 sampai 52. Saya baru semakin mengerti. Ini kisah sederhana kelihatannya. Seorang pengemis buta bernama Bartimeus. Kalau di Indonesia Bartolomeus. Ya kan? Dia pengemis buta. Dan dia punya iman bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Jadi dia tuh nanti terus. Saya percaya dia tuh nanti terus. Karena pada waktu perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya dari kota Jericho, dia mengenal, dia mendengar langkah dan suara Yesus. Langsung dia teriak. Jadi kalau orang nggak cari, biasa kita lengah. Coba deh, kita lagi coba main handphone, ya kan? Ada sesuatu aja yang datang aja kita lengah, ya kan? Kayak kemarin saya baru habis renang pagi ketemu sama tetangga. Pada bilang, yuk Pak saya duluan. Dia nggak inget, nggak lihat. Karena dia lagi main HP, lengah. Mungkin waktu itu kalau saya mau ejak-ejak, Bapak bodoh ya, Bapak jelek ya. Dia juga nggak denger. Karena lagi fokus. Ya toh? Ya. Jadi karena dia memang sudah mengharapkan, menantikan Tuhan Yesus. Dia nggak lengah. Begitu dia udah tahu. Langsung dia teriak. Dia panggil nama Tuhan Yesus sampai mau dihentikan sama muridnya. Makin teriak dia. Ya, nah ini yang luar biasa. Dia memang pengen sembuh kan dari butanya. Emang enak jadi orang buta. Betul? Gitu. Jadi lihat perilakunya, dikatakan begitu dipanggil Tuhan Yesus. Apa yang kamu mau aku perbuatkan gitu. Dia belum disembuhkan aja, dia langsung mengambil inisiatif. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, dia menginikan jubahnya. Dia membuka jubahnya. Meninggalkan jubahnya. Langsung pergi mendatangi Tuhan Yesus. Untuk memperoleh kesembuhan. Nah ini saudara pelajari ya. Ini yang saya baru pelajari. Jubah bagi si pengemis itu adalah hidup. Untuk membantu dalam proses hidup setiap hari. Tidur di mana dia? Emang tidur di rumah? Dia kedinginan, dia perlu selimut. Kadang-kadang beralasan kasar, dia pakai jubahnya untuk mengalas dia. Kalau hujan, kalau kena panas, emang zaman dulu ada payung. Jubah. Jadi jubah ini adalah penting dan satu-satunya yang mendukung hidupnya. Ya, belum lagi saudara, hartanya mungkin ada pungut dapat minta-minta kan dapat dong. Ada di mana dia taruh? Emang dia punya lemari besi? Enggak, semua taruh di jubah. Jadi jubah ini saudara perhatikan satu-satunya ini harta bendanya untuk kebutuhan hidupnya, baik secara fisik dan segala hal. Coba saudara bayangkan, nekat nggak dia tanggalkan, terus dia buta. Kalau buta dia tahu nggak kalau ada yang curi itu jubah atau isinya diambil orang, dia bisa lihat nggak? Nggak bisa lihat. Tapi kok dia nekat? Karena imannya ini kita pelajari. Dia nggak mau terikat. Saya mau terima berkat. Saya mau disembuhkan. Ini jangan menjadi berhala. Saya tinggalkan. Saya tidak mau lagi. Saya mau ikut dia. Saya tidak mau jadi pengemis lagi. Jadi saudara, ini iman yang kelihatannya sederhana. Tapi nggak gampang. Jangan saudara gampang. Berapa banyak dari antara kita sulit meninggalkan jabatan, udah enak kerja jabatan tinggi, walaupun melanggar sabat lah, harus korupsi lah, harus kalau mesti cari-cariin perempuan lah, entertainment lah, kita lakukan. Amin. Saya bukan menghakimi ya, maaf ya.
Tapi banyak di dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang mengikat kita. Sehingga kita tidak mau lepas jubah itu dari diri kita. Tapi Bartolomeus menunjukkan, semua tidak penting. Nah ini yang kita harus belajar saudara, tidak salah memiliki segala sesuatu di bumi ini. Tetapi jangan pernah itu mengikat iman saudara. Kalau pada waktunya harus menjadi satu pilihan, milih Tuhan Yesus atau itu, saudara harus pilih Tuhan Yesus. Itu yang namanya tidak terikat. Kita lihat lagi pelajaran dari Tuhan Yesus punya kehidupan. Dia punya misi apa? Menyelamatkan kita semua. Untuk supaya misi itu tercapai, dia tidak menikah loh. Betul? Ayo saya mau tanya. Siapa yang bilang, oh Tuhan Yesus jelek, kalau saya ganteng. Makanya mana ada yang mau, nggak laku dia. Saudara, lelaki itu nggak penting ganteng. Buktikan zaman sekarang, kalau lelaki itu kaya, ya kan lebih menarik nggak daripada lelaki ganteng? Ayo jujur. Nah, jujur aja. Atau lelaki yang perkasa, yang punya kuasa, yang punya ilmu, punya segala macam. Tuhan Yesus punya segalanya. Jangan kata orang sakit disembuhkan, orang mati aja dibangkitkan. Kalau dia mau tidak terikat menjadi kaya, memperkaya dirinya sudah kaya. Tabib terkaya di dunia yang pernah hidup sepanjang sejarah. Betul? Berapa sih orang mau bayar kalau disembuhkan sakit kanker? Besar. Kalau dokter udah bilang, udah no hope, kamu berdoa aja lah, hitung hari. Terus ada yang bilang, bisa sembuhkan, mau bayar gak? Kalau saudara masih gak mau bayar, berarti harta lebih mengikat daripada hidup saya, saudara. Benar gak? Biasanya kalau sudah menyelamatkan hidup, ada seorang penyanyi terkenal yang saya bilang, saya lupa, ada C-nya namanya deh. Karboracia, apa sih namanya, saya gemuk, pakai jubah, wah perhiasannya banyak kalungnya. Dia kena penyakit AIDS, dia akan mati. Dia bilang gini, kalau ada yang bisa berikan aku hidup, ambil semua. Ambil semua, hartaku, cincinku, ketenaranku semua ambil. Dia pintar, nggak terikat. Kenapa? Kalau saya sembuh, saya bisa cari lagi walaupun dari nol. Betul nggak? Tapi banyak orang nggak bisa, dia terikat. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak terikat, coba saudara. Bukan dia nggak laku, bukan dia tidak sempurna, tapi dia tidak mau terikat. Ini yang konsep yang kita mau pelajari hari ini. Jangan mengikat diri dengan berbagai beban yang memberatkan saudara capai garis finish dalam perjuangan hidup kita bersama Tuhan. Itu yang kita harus pelajari. Ya, kita harus berani ekstrim. Tinggalkan pekerjaan saudara. Tinggalkan cinta saudara. Wah ganteng, cantik. Tuhan udah bilang bagaimana terang dan gelap bisa bersatu. Saudara susah mau dengar. Ingat ya saya bilang, jangan terikat. Apapun. Ya, oke. Jadi itu sudah, kita masih ada belajar lagi nih. Saya takutnya ntar pada lapar. Kayaknya ini penting banget sih sebetulnya. Mestinya waktunya sampai jam 3 ya. Tapi udah pada pulang. Tinggal saya sendiri aja. Saya nggak tahu berapa yang bertahan. Oke. Jadi ini pelajaran ya. Satu hal yang kita pelajari ya. Contoh Tuhan Yesus. Kehidupannya tidak terikat. Nggak punya rumah. Nggak punya mobil. Jadi apa yang mau mengikat? Itu seperti orang Vietnam perang lawan Amerika. Saya bilang menang. Kenapa nggak ada terikat? Mati pun nggak apa-apa. Tapi kalau orang Amerika, aduh rumahku beach house, rumah di tepi pantai. Aduh enak, banyak sekali beban yang mengikat. Sehingga nggak bisa berkorban demi apa? Demi kemenangan. Saya rasa tokoh Alkitab yang luar biasa adalah Yusuf. Kita mau lihat bagaimana Yusuf finishing the race seperti Yusuf. Dengan iman, by faith, Joseph when his end was near, pada waktu dia sudah mau mati, dia katakan, spoke about the exodus of Israelite. Jadi dia membicarakan masalah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Sedangkan itu 400 tahun kemudian. Ya kan? Pada waktu Yusuf berkuasa, enggak dong, belum jadi hamba, belum diperbudak. Tapi bangsa Israel sejak Yusuf mati diperbudak oleh
pengganti Firaun selama 400 tahun. Bayangkan 400 tahun ke depan belum terjadi. Dia sudah percaya bahwa hidup di Mesir itu sementara waktu. Sehingga dia memberikan instruksi masalah tulang-tulangnya. Jangan lupa bawa tulangku. Ya. Nah, ini contoh iman saya. Mati jangan dibakar, mati dikubur. Karena kita harus tunjukkan iman kita. Ada kebangkitan. Amin. Jangan kita bilang, omong kosong kebangkitan. Kita harus percaya Tuhan sanggup membangkitkan karena Tuhan Yesus sudah dibangkitkan. Itu udah satu bukti nyata. Oke, jadi banyak sekali alasan Yusuf untuk dikhianati oleh saudara-saudaranya. Jadi banyak di antara kita pun nggak mau percaya Tuhan Yesus. Apa Tuhan? Katanya pelindung penyelamat. Kok hidup saya pahit begini? Saya harapin mengalami bencana. Jadi ada alasan Yusuf bisa stop di dalam race ini. Pada waktu dia dijual, dikhianati. Kedua, dijual sebagai budak. Dikhianati aja masih mending, ini dijual sebagai budak. Lalu apalagi? Difitnah dan dipenjara. Dipenjara karena melakukan yang benar. Coba bayangkan. Apa nggak cukup alasan buat Yusuf untuk berhenti? Setiap tahap kehidupan Yusuf bisa menjadi alasan untuk berhenti percaya kepada Tuhan. Berhenti percaya. Mungkin saudara dan saya suka bimbang, tidak percaya. Pada waktu kita mengalami kerikil-kerikil, ya kan? Di dalam kehidupan kita. Yusuf tetap teguh berlari dalam iman. Apa yang akan terjadi seandainya Yusuf menyerah saat di penjara? Berapa banyak nyawa yang mungkin melayang di masa kelaparan itu? Kan saudara tahu apa yang terjadi. Musibah segala macam. Bagaimana coba akibat satu orang? Jadi saudara harus pikirkan juga akibat saudara menyerah. Itu juga bisa ada faktor penentu. Mempengaruhi banyak orang bisa akan juga ikut menyerah. Yang kedua, iman Yusuf itu teguh dalam kesuksesan. Nah ini, biasanya kita kalau udah sukses, lupa diri. Ya, terutama lelaki. Nah, ada pepatah gini katanya, selama lagi sulit ekonomi, cobaan itu kepada para istri, kepada para wanita. Tetap setia nggak hidup dalam susah? Karena nggak bisa beli baju bagus, nggak bisa beli alat makeup, nggak bisa beli mungkin shampoo kali ya udah nggak kebeli atau gimana ya. Itu ujian bagi wanita. Tapi kalau sudah makmur, nih para pria, hati-hati. Karena biasanya dalam kemakmuran orang bilang uang bisa dibeli, segala sesuatu bisa dibeli oleh uang. Tapi Yusuf menunjukkan dia tidak jadi lupa diri setelah jadi Perdana Menteri. Dia masih pegang imannya. Ya, jadi Yusuf bisa saja membiarkan kesuksesan membuat hatinya keras dan melupakan Tuhan di sana. Gue udah capai semua, udah gak perlu Tuhan lagi. Kan gitu. Ya. Menjadi sombong. Namun bahkan dalam kekuasaan iman Yosef tetap teguh. Nanti kita lanjutkan. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi dia mengakui, tidak menjadi sombong, itu semua adalah kuasa Allah. Iman Yusuf di akhir hidup kita lihat. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, aku akan segera meninggal, tetapi Tuhan pasti akan menolongmu dan membawamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya. Dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Yusuf meninggal tanpa melihat Eksodus, tetapi dia percaya hal itu akan terjadi. Dia membuat keluarganya berjanji, bawalah tulang-tulangku dari sini. Jadi perspektif baru, dikatakan iman Yusuf tidak hanya untuk masa hidupnya, dia percaya pada janji-janji Tuhan untuk generasi mendatang. Selama 400 tahun tulang-tulangnya terbaring di Mesir sebagai kesaksian bisu. Masih ada Tuhan, seperti lagu yang baru rilis ya. Tuhan belum selesai. Itu. Jadi biarlah hidup kita sampai mati pun menunjukkan. Dengan melihat hidup kita, orang jadi percaya. Tuhan itu ada. Ya. Bayangkan setiap anak Israel lewat dekat peti Yusuf di Mesir. Bertanya, waktu dalam perjalanan keluar nih, kenapa tulangnya ada di sini?
Dan orang tua mereka berbisik, karena Yusuf percaya Tuhan akan membawa kita pulang. Ajaib, luar biasa. Seperti Yeremia, Nabi Yeremia, dia tahu akan kembali lagi dari penjajahan Babylon. Dia disuruh beli tanah. Dia borong, dia beli tanah itu karena percaya. Saudara, tetap percaya enggak? Tuhan Yesus pasti datang. Ya, walaupun sebagian orang bilang, kayaknya bohong nih. Tuhan udah lupa nih. Nah, pemenuhan iman Yusuf. Jadi Musa membawa tulang-tulang Yusuf bersamanya karena Yusuf telah membuat orang Israel bersumpah. Keluaran 13:9. Bahkan dalam kekacauan Eksodus mereka tidak melupakan permintaan Yusuf. Dan tulang-tulang Yusuf yang telah dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan di Sikem di tanah yang telah dibeli Yakub. Yosua 24 ayat 32. 400 tahun kemudian iman Yusuf terpenuhi. Tulang-tulangnya beristirahat di tanah yang telah dijanjikan Tuhan. Perjuangan Yusuf tidak berakhir pada kematiannya. Imannya terus berlanjut selama berabad-abad. Dalam Kejadian 48, bahkan Yakub ayah Yusuf mengangkat Manasye dan Efraim. Efraim kedua anaknya. Sebagai anaknya sendiri. Ya, kedua anak Yusuf. Melengkapi menjadi 12 suku bangsa Israel. Mereka menjadi kepala suku Israel meskipun mereka berdarah setengah Mesir. Darahnya setengah Mesir. Ya dah? Bukan asli Yahudi, tapi Tuhan tetap. Oke? Pelajaran dari iman Yusuf yang tahan selamanya. Yusuf mengajarkan kita semua satu, jangan menyerah saat di lubang. Tuhan tetap bersamamu. Ya. Mungkin panjang nih kalau saya boleh cerita lagi. Ada satu umat Tuhan namanya Douglas. Dia mengalami kecelakaan, pendek cerita. Istrinya mati. Anak perempuannya cacat mukanya. Anak lelakinya juga cedera patah. Dia sendiri cedera. Tapi waktu pendeta melawatnya. Dan dia tanya, bagaimana perasaanmu kepada Tuhan? Setelah hidupmu hancur begini. Takut banget itu ditanyakan. Takut bertanya itu si pendeta. Tapi jawabannya mengatakan gini, aku tidak kecewa kepada Tuhan. Karena aku percaya seberapa hancur hatiku, apa yang aku alami, aku tahu hati Tuhan lebih hancur. Tuhan pun lebih menangis, lebih menderita daripada aku. Itu iman yang luar biasa. Di dalam saudara kesusahan, jangan saudara pikir Tuhan gak peduli. Tuhan di samping saudara. Kalau saudara menangis, menyesalkan segala pilihan yang salah dalam hidup, jangan kira Tuhan marah-marah, bilang rasain loh. Tuhan di samping saudara dan sedih. Jadi saudara harus sadar, jangan menyerah di dalam lubang. Bangkit, itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Jangan berkompromi di rumah Potifar. Jangan kompromi. Udahlah. Suaminya nggak tahu ini sibuk. Ya udahlah, nggak ketahuan inilah. Nah, ini kan penting juga supaya memperluas saya punya kuasa, supaya saya nggak hilang jabatan. Itu berkompromi. Saudara jangan berkompromi kalau jabatan saudara sudah harus saudara meninggalkan iman, jangan kompromi. Di situ iman saudara berani nggak sih menguji Tuhan? Bilangnya selalu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Masa Tuhan gak bisa kasih posisi ganti yang lebih hebat? Amin. Kalau saudara harus putuskan pacar, Tuhan gak bisa ganti yang lebih ganteng, yang lebih hebat. Saudara mengecilkan Tuhan saudara. Amin. Betul? Tuhan tuh maha besar. Jadi percaya Tuhan tuh tanggung jawab. Tuhan tuh pasti gantikan. Seberapa hebatnya mainan itu dibuang, Tuhan kasih mainan yang lebih baik. Di mana saudara akan bersyukur. Dan terlebih saudara akan selamat. Hidup berbahagia. Jangan putus asa di penjara. Itu. Coba bayangkan. Mempertahankan kebenaran masuk penjara. Seperti firman kemarin kita bilang. God seems silent. Rasanya kayak Tuhan di mana nih? Udah gak ada kali ya. Tuhan udah tinggalkan berkecamuk segala pergumulan dalam pikiran kita. Tapi Yusuf memilih tetap percaya. Dan betul. Segala sesuatu ada waktunya. Betul? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita mesti tunggu tuh sampai si tukang itu juru minum, juru makan masuk penjara. Itu mesti tunggu. Karena itu kuncinya.
key-nya. Dan Yusuf harus tetap bertahan. Kalau Yusuf juga menyerah, percuma. Setelah dia ketemu sama Yusuf, dia udah janji. Yusuf juga minta jangan lupain aku. Lupa, kurang lebih 2 tahun kemudian. Coba bayangkan menunggu seperti itu. Saudara sabar enggak? Itu bukan Tuhan mempermainkan saudara. Bukan mempermainkan kita. Karena kita belum siap. Itu kuncinya. Kalau Tuhan berkati saudara sekarang, saudara berubah berpaling jadi orang sombong, nggak datang lagi di OCC. Tinggal saya tanya, kemana ya? Nggak datang lagi. Oh, udah kaya dia. Dia udah pergi ke sana. Puji Tuhan, saudara nggak kaya-kaya, nggak sukses-sukses. Tuhan tunggu sampai saudara betul-betul siap. Kan itu. Ya kan? Nah, jadi jangan sia-siakan istanamu, gunakan pengaruhmu dong untuk kemuliaan Tuhan. Ayo, sekarang Tuhan berkati saudara dengan posisi yang bagus, duit berlimpah. Jangan sia-siakan itu. Itu harus jadi saluran berkat. Di OCC kita ada proyek, ada Bangun Nusantara untuk anak-anak yang berkekurangan supaya dia bisa memperoleh pendidikan yang baik. Kita buka lagi satu proyek namanya Tali Kasih. Kita berbagi, kita buka mata bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Ya. Jadi kita harus demikian, menggunakan berkat posisi kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan jadi lupa diri nih setelah ini. Nah, banyak orang seperti itu. Jangan tinggalkan race karena sudah nyaman dengan keadaanmu. Banyak orang sudah lupakan pergumulan, udah nggak tahu perlayanan, pokoknya udah hidupnya udah menyimpang, nggak lagi yang katanya orang mesti baca firman tiap hari, berdoa, kita nggak lakukan lagi. Nggak penting, lama-lama kita makin lemah. Dan kita nggak sadar, kita sudah tenggelam. Ya, jangan tinggalkan imanmu dalam pernikahan. Nah ini penting kita pelajari dari Yusuf. Yusuf memang dapat hadiah. Seorang istri, namanya Asenat kalau nggak salah ya. Anak kepala imam. Wow, bukan orang nggak penting. Kepala imam di Mesir, di kota On katanya. Di mana itu dewa matahari, penyembahan terjadi. Dia dikasih. Ya. Tinggal kita bertanya kan, oke, kok Yusuf terima ya? Oh, tidak seiman sama orang Mesir. Sekarang dia mau dinikahkan sama siapa? Ya kan? Masa Firaun kasihnya bangsa Israel, nggak mungkin dong. Dia pasti angkat yang pentolan-pentolan. Itu ada satu tanda kehormatan. Tapi kuncinya begini, memang Tuhan nggak melarang kok. Saudara boleh menikah dengan beda etnis. Emang Tuhan larang kalau saya orang Chinese menikah sama orang Batak. Ayo, siapa yang berdiri? Bilang nggak boleh. Nggak boleh. Saudara belum mengosongkan diri berarti. Betul nggak? Yang penting apa? Jangan jual imanmu. Nah Yusuf tunjukkan itu walaupun dia menikah dengan anak imam. Gimana nggak luar biasa. Kalau wanita Mesir biasa ini anak imam loh. Kalau mau dilawan berdebat soal iman lebih berat nggak? Anak imam. Tapi Yusuf tunjukkan kepemimpinannya. Tunduk istrinya. Sampai anaknya namanya nggak aneh-aneh. Bukan nama dewa Mesir. Mungkin kalau dewa Mesir dia namain Ra Top. Ya kan? Atau Ra jagoan gitu kan, asal ada kata Ra. Tapi enggak. Arti nama anak-anaknya apa dia bilang? Tuhan sudah membuat aku melupakan. Ya kan? Arti-artinya semua bagus. Efraim dan Manasye. Jadi itu bukti bahwa Yusuf pun tidak meninggalkan imannya karena cinta. Kita harus salut itu. Sampai anaknya bisa jadi 2 suku. Cucu naik tingkat jadi anak. Luar biasa nggak? Hah? Luar biasa kan? Itu naik tingkat. Jadi jangan tinggalkan imanmu karena pernikahan. Jangan berhenti percaya saat menghadapi kematian. Ya. Tinggalkan warisan iman untuk generasi berikutnya. Oke, tulang-tulang Yusuf mengingatkan kita Tuhan menyelesaikan apa yang dia mulai. Apa tulang atau janji yang Anda percayai bahkan jika Anda tidak melihatnya seumur hidup Anda. Tuhan setia. Pasti mewujudkan. Ini saya mau cerita ya, memastikan. Kita hidup suka ragu. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan maunya apa ya? Tuhan mau kita berhasil menjadi saluran berkat. Itu pasti. Walaupun Tuhan tidak mengungkapkan seperti Yusuf dengan mimpi. Tapi kalau Tuhan mau kasih mimpi satu-satu, Tuhan punya rencana untuk Pak Chandra.
punya rencana untuk Dr. J, punya rencana untuk semua, rencana yang baik, jangan pernah ragukan itu. Cuma peranan kita yang kita selalu lupa, lalai, bahwa perlu kerjasama, perlu kelemah lembutan menurut petunjuk tuntunan Tuhan. Jadi jangan pernah ragu. Saya percaya Tuhan mau jadikan saya berkat. Sehingga saya dari orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, kok bisa jadi kenal Tuhan Yesus? Bayangkan. Terus kok Tuhan kasih saya istri? Bukan sembarang istri, tetapi yang mendukung iman saya. Kalau istri saya nggak dukung, saya nggak di sini. Percaya nggak? Betul nggak? Kalau istri nggak suruh saya pakai jas, saya mungkin udah pakai apa gitu ya. Jadi istri itu pengaruh. Jadi saya percaya, lalu saya dikaruniakan anak-anak semua. Gimana kita bersatu hati. Jadi ada orang bilang, saya ini seperti keluarga Nuh. Bukan saya mau menyombongkan diri, saya aja nggak pernah mikir gitu. Tapi kita seperti satu keluarga yang memang bersatu hati mau melayani Tuhan. Dan itu Tuhan punya tujuan. Jadi jangan sampai keluarga saya juga ragu di dalam mengalami satu pergumulan selama perjuangan ini. Tuhan punya visi dan tujuan untuk masing-masing kita. Ya. Dan Tuhan tidak pernah menyerah. Selama masih hidup, masih ada kesempatan. Itu bagi Tuhan. Kalau kita bagi pria, selama belum janur kuning, masih kesempatan. Jadi jangan merubah milik orang. Ya. Kalau masih single, rebut aja, nggak apa-apa. Tapi harus putus dulu ya, jangan dia putusin saudara karena saudara. Jangan, saya selalu jangan bilang. Jangan terima lelaki yang putuskan pacarnya untuk Anda. Anda akan digituin juga. Ya dah? Oke. Maukah Anda setia menjalankan perlombaan Anda? Akankah Anda meninggalkan kesaksian bagi orang lain untuk bisa jadi teladan? Terkadang ketahanan tidak dibuktikan dengan menolak dosa. Kalau nolak-nolak aja ya gampang. Bilang enggak mau. Tapi dengan tetap setia ketika kebenaran menuntut segalanya. Kebenaran menuntut segalanya dari Anda. Itu ujian yang terberat. Ya. Jikalau kita, nah ini ayat penutup. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kita mesti tahu apa sih sudut pandang besarnya kita punya perjuangan hidup ini adalah untuk mencapai kehidupan kekal nanti. Itu yang terbaik yang Tuhan sediakan. Jangan itu ditukar dengan apapun kenikmatan yang ditawarkan dunia. Karena tujuan kita bukan hidup sementara di dunia, tetapi selama-lamanya. Nah, itu yang dilihat oleh Yusuf sehingga dia tidak tergiur dengan adanya Mesir. Ya, istana dan segala macam, dia tidak tergiur untuk itu. Dan satu hal yang saya belum singgung ya. Oke, izinkan saya singgung sedikit. Saudara, pada waktu Yusuf hidup di zaman Mesir, itu budayanya boleh poligami loh. Saudara sedikit aja. Saya coba selidiki. ChatGPT. Boleh poligami atau enggak? Oh jelas Firaun semua itu pasti poligami. Tapi Yusuf tercatat tidak loh. Istrinya cuma satu. Jangan saudara hina dia. Oh tapi istrinya bukan orang Yahudi. Jangan begitu. Yang penting dia bawa imannya menjadi iman istrinya. Walaupun tidak terus dalam Alkitab, katanya di dalam tulisan tradisi Yahudi dikatakan Asenat menerima iman Yusuf sebagai suaminya. Dan saya percaya itu. Kalau seseorang yang beriman berpengaruh, tidak ada yang menolak. Kalau imannya benar ya. Kalau saudara sebagai suami yang beriman, saudara penuh kasih, bukan penuh kekuasaan, paksa, dan emosi, dan kekerasan. Bukan. Mana ada orang yang tidak jatuh cinta sama Tuhan Yesus, amin. Jadi kalau setiap pria jadi seperti Yesus, banyak yang jatuh cinta. Jadi begitu juga Yusuf, hidupnya sudah seperti Kristus. Tidak aneh saudara, istrinya tunduk. Terima imannya juga. Banyak orang gak mau jadi Kristen karena saudara lebih buruk. Kita tidak mencitrakan Kristen yang seharusnya. Ya, jadi ini pelajaran buat kita. Yusuf hebat, luar biasa. Dengan segala apa ya. Jadi gini kalau saya bilang. Kalau kita sudah miskin, ya sudahlah. Katanya gini, banyak orang setia, lelaki miskin. Iya, belum tentu setia. Tunggu aja dia kaya. Dia tuh setia itu karena memang gak punya fasilitas. Paham?
Tapi Yusuf punya semua fasilitas, ya kan? Dia tinggal pilih, saya istrinya mau 10, mau berapa, tapi enggak loh, dia pilih cuma 1. Hebat. Ya dah? Ya. Jadi semoga mari kita terus berlari dalam Kristus hingga akhir dan genapi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya kehendak, mungkin belum tergenapi karena kita tidak mau bekerja sama dengan Dia. Jadi mungkin firman kita closing masalah finishing the race. Mari kita finish the race. Tuhan rindu membantu. Seberapa saudara sudah hancur, mungkin sekarang saudara jalan sudah kaki patah 2. Ya dah? Mungkin mata tinggal sebelah. Sudah susah jalannya, mesti ditopang. Tuhan akan menggendong saudara. Amin. Jadi marilah kita percaya terus, ya. Jangan undur di dalam perjuangan iman kita bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Masih ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan meski jauh.